Tahun-tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 ditandai dengan harapan dan juga pergolakan. Salah satu konflik tersebut adalah pemberontakan Darul Islam, atau DI, sebuah gerakan yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, DI, dengan sayap militernya, Tentara Islam Indonesia, atau TII, melancarkan serangkaian pemberontakan di seluruh Nusantara. Pemberontakan ini didorong oleh aspirasi ideologis dan keluhan sosial ekonomi, menjadi tantangan besar bagi Republik Indonesia yang masih muda. Gerakan DI menemukan lahan subur di tengah kekacauan pasca kemerdekaan. Belanda, yang enggan melepaskan cengkeraman kolonialnya, melancarkan kampanye militer untuk merebut kembali bekas jajahannya. DI memanfaatkan sentimen ini, menampilkan dirinya sebagai alternatif yang layak bagi pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Jawa Tengah, yang dikenal dengan warisan budaya yang kaya dan tradisi Islam yang moderat, menjadi medan pertempuran bagi DII. Gerakan ini mendapatkan daya tarik di wilayah tersebut karena ketidakpuasan yang meluas terhadap Perjanjian Renville, yang ditandatangani pada tahun 1948. Perjanjian ini, yang dianggap sebagai konsesi kepada Belanda, memaksa tentara Indonesia untuk mundur dari daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Belanda. Di antara mereka yang tidak puas adalah Amir Fattah, seorang komandan militer karismatik yang telah memimpin pasukan gerilya di wilayah tersebut. Ketidakpuasan semakin bertambah dengan keputusan pemerintah untuk mendemobilisasi dan mengatur ulang tentara. Banyak yang merasa bahwa pemerintah mengesampingkan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan demi militer yang lebih terpusat dan kurang ideologis. Perasaan dikhianati ini, ditambah dengan kesulitan ekonomi, menciptakan sekelompok orang yang tidak puas yang menerima pesan DII. Amir Fattah, yang marah dengan Perjanjian Renville dan kecewa dengan pemerintah, menjadi tokoh kunci dalam kebangkitan DII di Jawa Tengah. Keputusannya untuk bergabung dengan DITI pada tahun 1949 memberikan gerakan tersebut pengalaman militer yang signifikan dan daya tarik populer. Di bawah kepemimpinan Fattah, DITI melancarkan kampanye teror dan intimidasi di Jawa Tengah. Mereka menargetkan pejabat pemerintah, pasukan keamanan NEF, dan warga sipil yang dianggap setia kepada Republik. Taktik DITI bervariasi dari serangan terbuka terhadap pos-pos militer hingga perang gerilya dan pembunuhan. Serangan mereka, yang seringkali brutal dan membabi buta, meneror masyarakat dan mengganggu perdamaian yang rapuh di wilayah tersebut. Mereka juga berusaha membangun pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka, memungut pajak dan menegakkan hukum Islam. Pemerintah Indonesia, yang menghadapi ancaman yang semakin besar terhadap legitimasi dan stabilitasnya, menanggapi pemberontakan DITI dengan tegas. Pemerintah meluncurkan strategi multi-cabang yang menggabungkan kekuatan militer dengan inisiatif politik dan ekonomi. Menyadari perlunya unit khusus untuk memerangi taktik gerilya DII, pemerintah membentuk Banteng Raiders. Unit elit ini, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani, dilatih dalam perang kontra pemberontakan, dan bertugas memburu dan melenyapkan para pejuang DITI. Banteng Raiders melancarkan serangkaian operasi yang berhasil, mengganggu jaringan DITI, dan menangkap para pemimpin kunci. Kampanye pemerintah tidak terbatas pada aksi militer. Pemerintah juga berusaha untuk mengatasi keluhan-keluhan yang mendasari pemberontakan tersebut. Upaya dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan para veteran dan mengintegrasikan mereka ke dalam republik yang baru terbentuk. Pemberontakan DII di Jawa Tengah, meskipun akhirnya ditumpas oleh pemerintah Indonesia, menjadi pengingat akan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka. Ini menyoroti pentingnya mengatasi akar penyebab ketidakpuasan, terutama setelah konflik yang berkepanjangan. Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menekan pemberontakan sebagian disebabkan oleh kesediaannya untuk menggunakan kekuatan secara tegas terhadap mereka yang menantang otoritasnya. Namun, itu juga merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk mengatasi keluhan-keluhan rakyatnya yang sah, terutama mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan bangsa. Dengan memprioritaskan dialog, rekonsiliasi, dan perlakuan yang adil bagi semua,
Negara-negara dapat berharap untuk mencegah munculnya kembali konflik semacam itu, dan membangun masa depan yang lebih adil dan damai.